Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mata kuliah media pembelajaran ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan media pembelajaran, hasil implementasi media pembelajaran dan analisa hasil implementasi media pembelajaran. Yang pertama, rancangan media pembelajaran akan dijelaskan oleh Najimah Sundari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan media pembelajaran oleh kami, yaitu nama medianya yaitu Kantong Pintar, yang bertujuan untuk melatih visual auditori anak. Media ini dibuat guna mengumpulkan data untuk mengetahui apakah anak sudah masuk usia pramembaca, di mana teknis penggunaan media ini memakai metode belajar sambil bermain, agar pada saat berlangsungnya pembelajaran anak tidak merasa bosan. Selain itu, dengan adanya media kantong pintar ini, anak diharapkan mampu mengingat dan membahasakan benda yang ia lihat. Next. Nah, ini berikut merupakan contoh gambaran rancangan media pembelajaran kami. Di sana ada 4 kantong, yaitu kantong untuk buah, gambar hewan, gambar sayuran, dan gambar benda-benda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Maulida. Baik, di sini saya akan membacakan alat dan bahan yang akan kami gunakan. Yang pertama yaitu karton Jakarta, kedua kertas karton, ketiga gambar yang akan dibentuk atau diberi gambar buah, benda, sayuran, hewan. Kemudian ada lem, kelima gunting, keenam stik es krim, ketujuh penggaris, kedelapan kertas origami, kesembilan pulpen dan spidol, dan yang ke-10 adalah tali. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Petunjuk penggunaan: 1. Kantong pintar berisi 4 buah kantong yang terdiri dari kantong buah, kantong hewan, kantong sayur, dan kantong benda. Yang kedua, anak diminta mendeskripsikan setiap gambar yang telah disediakan. Misalnya, gambar apel berwarna merah, mempunyai rasa manis, berbentuk bundar, dan lain-lain. Yang ketiga, setelah anak mampu mendeskripsikan gambar tersebut, anak diminta memasukkan gambar tersebut dalam kantong yang telah disediakan. Misalnya, gambar apel dimasukkan ke dalam kantong buah, gambar kucing dimasukkan ke dalam kantong ikan, dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selain menyediakan media kantong pintar, kami juga menyediakan instrumen soal pramembaca untuk anak. Ini akan dijelaskan oleh Istiqomah. Yang selanjutnya, seperti yang akan saya sampaikan, seperti yang dikatakan oleh moderator, di sini kami menambahkan instrumen pertanyaan mengenai pramembaca. Ada beberapa soal. Yang pertama mengenai diskriminasi bentuk. Teman-teman bisa melihat sendiri soalnya. Jadi di situ mengenai bentuk, anak disuruh menentukan atau menunjukkan gambar mana yang sama dengan bentuk yang ditunjukkan sesuai dengan soal. Lalu yang kedua, diskriminasi posisi, yaitu menentukan posisi yang ditunjukkan oleh soal. Yang selanjutnya, next. Yang selanjutnya ada soal mengenai warna, yakni ini menentukan warna. Next. Lalu di sini ada figure and ground, menemukan gambar yang sama. Terus soal spasial, menentukan gambar yang sama juga. Next. Soal mengenai visual memory, yakni anak dituntut atau ditekankan untuk menemukan gambar yang sama dengan soal sebelumnya. Yang ketujuh ada soal mengenai visual closure. Next. Nah, yang selanjutnya ada soal mengenai bunyi fonem. Anak dihimbau untuk menentukan nama benda yang sesuai dengan soal.
Dan yang selanjutnya soal bunyi morfonem. Next. Dan yang terakhir soal mengenai bunyi semantik. Seperti yang dilihat di soal. Nah, mengenai soal yang telah dibuat tadi, anak yang kami implementasikan medianya tadi hanya beberapa yang bisa mereka jawab. Kami olah khusus Dian supaya bisa baca. Sebelumnya Dian, kenal lah ini apa? Ini baju. Baju. Lihat di gambar. Sampai itu gambar baju. Ini gambar baju. Baju ini yang biasa Dian pakai setiap hari. Tuh namanya baju. Itu tadi baju, buah aja gila. Itu sayur gini. Apel. Nah kalau yang ini namanya apel. Dian pernah lah makan apel. Rasanya manis lah, kayak kakak lah. Tunjuk nih. Apel nih warnanya merah. Ada daunnya, rasanya manis. Coba ceritakan Pang, kalau Dian pernah lah makan apel kayak apa rasanya? Gimana? Enak lah. Gimana dia nukar apelnya? Di pasar. Berapa kilo? Nah, kalau ini namanya tomat. Tomat ini rasanya asam, yang sering di sayur. Kalau tomat sama apel warnanya apa? Merah. Sama lo, merah lo. Merah. Pisang. Pernah nggak dia makan pisang? Pisang tuh panjang, warnanya kuning. Banyak jenisnya, ada pisang Ambon. Pisang apa lagi Jesya? Sang raja. Pisang roja. Nah, Raja. lihat ya. Warna kuning sama kayak baju kakak. Baju kakak. Sama lo kuning lah. Sama juga lawan huruf A. Ini tadi huruf apa? A. Yeay. Bentar Dian. Mana lagi yo? Dian pernah melihat dari buah sini buah apa? Nih, tau lah Dian. Nanas. Nanas nih rasanya apa kata Jesya? Manis. Nanas nih rasanya manis. Kulitnya berduri tajam. Tumbuhnya di atas tanah. Dipetik kalau sudah matang. Si Dian ceritakan Pak lagi kayak apa tadi nanas? Nanas, ceritakan ulang apa yang kakak sebutkan tadi. Nanas ini tumbuh di tanah. Daunnya daunnya tajam. Nah jadi hati-hati kalau ketemu nanas, kecuali nanas panggung. Diam toh. Semangka nih. Nah kalau ini semangka, pasti Dian pernah makan semangka. Semangka rasanya manis lah. Yang rancak ada di Maulita. Lain. Semangka daunnya manis. Semangka buahnya manis. Warnanya merah. Iyalah. Coba Dian ceritakan Pang kalau semangka ini kayak apa? Warnanya merah.
Dian tunjukkan buah yang warnanya sama kayak ini. Tunjukkan buah yang warnanya sama seperti ini. Yang mana? Tunjuk. Buah ini kah buah ini? Yang warnanya sama. Yang warnanya ini warna apa? Kuning. Nah, antara dua ini yang warnanya sama-sama warna kuning, buah yang mana? Ini kah yang ini? No, belum tepat. Kakak ulanglah. Nah, ini tadi warna kuning. Yang sama dengan buah warna kuning ini, buah yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, Yeay. pintar. Ini tadi buah apa? Ya. Iya. Kalau buah-buahan ditaruh di mana? Dian bisa lah. Kalau buah pisang ditaruh di mana? Mana gambar yang sama pisang? Sama yang ini. Iya. Nah, Dian masukkan. Ya. Iya. Nah, kalau yang ini Dian tahulah warna apa? Warna merah. Warna merah antara buah yang ini dengan yang ini, yang mana warna yang sama-sama buah merah? Belum tepat. Kakak ulanglah, kakak acaklah. Nah, yang mana warnanya sama warna merah, yaitu buah apel. Yang mana antara dua ini? Yang sama warnanya warna merah. Yang ini tebak yang mana? Yang ini kah yang ini? Yang sama-sama ini. Buah yang mana? Iya. Tomat. Kalau tomat masuk ke mana nih kalau tomat? Iya. Karena sama lah. Ya lah. Nah, masukkan dia yang mana? Iya. Ayam. Oke. Nah, buah yang bentuknya sama dengan yang ini yang mana? Yang ini kah yang ini? Yang bentuknya sama kayak apel? Iya. Masukkan dia. Apel masuk ke? Iya. Yang awalannya sama mana yuk? Kulkas dan kursi. Nah, ini namanya kursi. Kursi yang rajak Dian sekolah, yang Dian duduki ialah kursi. Kalau yang ini Dian punya nih di rumah kulkas. Kalau ini namanya lemari. Lemari. Coba lihat Dian, sama lo kayak itu tuh di belakang Dian tuh. Tempat andak-andak. Ya lah, lemari lah. Ini tadi apa? Kursi. Ini kulkas. Yang ini lemari. Nah, Dian tebak yang awalnya huruf ku yang mana? Ku. Dian tebak gambar yang mana yang awalannya ku? Tunjuk yang mana dia? Yang awalannya ku. Tadi kan ada kursi. Tadi kan ada kursi, ada kulkas, ada lemari.
Nah, Dian tunjuk yang awalannya ku yang mana? Belum, kakak acak lagi lah. Nah, ini lemari, yang ini kursi, yang ini kulkas. Yang awalannya ku, Dian tunjuk yang mana? Ku ada kursi, ada kulkas, ada lemari. Dian tunjuk yang awalannya ku yang mana? Gambar yang mana yang awalannya ku? Yang mana? 1, 2. Nah, Iya. pintar. Kalau kulkas masuk ke mana? Adalah gambar yang sama. Masuk ke mana kalau kulkas? Pegang sticknya. Masuk ke mana kalau kulkas? Kulkas termasuk ke jenis benda. Masukkan ke sini. Iya, Iya. pintar. Jangan anjing, nggak enak nyebutnya. Nah, Dian pernah nih melihat lah, ini namanya? Iya, yang rancak Dian makan. Nih, ku. Yang ini? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Pernah lihat lah Dian nih kupu-kupu? Pernah lah? Nah, ini kucing. Yang ini ayam. Yang ini kupu-kupu. Dian pilih yang awalannya ku. Gambar yang mana? Ada kupu-kupu, ada ayam, ada kucing. Nah, pilih Dian yang awalannya huruf ku yang mana? Pilih yang awalannya ku yang mana? Kan ada kupu-kupu, ada ayam, ada kucing. Yang awalannya ku, K dan U. Yang awalannya ku yang mana? Hewan. Belum, ini awalannya A. Ayam. Kalau awalannya ku yang mana? Ada ayam, awalannya A. Ada kucing, ada kupu-kupu. Nah, Dian pilih yang awalannya ku yang mana? Iya. Kalau kucing masuk ke mana? Ini tadi buah, ini tadi benda, ini tadi sayur. Kalau hewan? Iya, masukkan dia. Sampai Kak. Benda sudah, ini sudah. Ini sudah, apalagi Kak Jesya? Dian suka lah. Dian suka lah belajar kayak ini. Suka lah Dian belajar kayak ini. Dian ini warna apa? Kuning. Kuning. Nah, tolong Dian carikan gambar di sini yang warnanya sama kayak baju kakak. Yang mana? Carikan Dian. Dian carikan yang warnanya sama kayak baju kakak Nina. Yang sama warnanya. Kasih carikan yang mana yuk? Si Dian pilih, terserah. Yang warnanya sama kayak kakak nih. Iya. Ini tadi warna kuning. Kalau ini namanya buah lemon. Buah lemon masuk ke situ, ke buah. Iya. Ini ayam lagi. Apa lagi yuk? Kalau mau jam
Warna hitam. Yang sama lawan baju kakak nih, Pak. Dian carikan yang sama kayak baju kakak. Warna biru. Dian carikan. Sama kayak baju Dian juga warna biru. Ya lah, cari yang warnanya sama kayak baju Dian dan baju kakak. Yang mana? Gambarnya tunjuk. Yang mana yuk? Iya. Nah, sama lo. Jadi kita. Ini terong masuk ke sayuran. Yang mana sayuran? Dian masukkan sayuran yang mana? Iya. Masukkan. Dian punyalah ini. Ini namanya boneka. Punyalah Dian. Wow, banyak. Ceritakan Bang, Dian suka lah lawan boneka tuh. Boneka nih lucu, bisa dibawa mainan, tapi tidak bisa bicara. Coba Dian ceritakan ulang apa yang kakak ceritakan tadi, bisa lah? Pegang. Kalau boneka tuh lucu, bisa dibawa main, tapi tidak bisa bicara. Coba Dian ceritakan ke kakak. Boneka tuh lucu, bisa dibawa main, tapi tidak bisa bicara. Ulang Dian. Dian sebutkan ulang yang kakak tadi lah. Kalau boneka itu lucu, bisa dibawa main, yalah, tapi tidak bisa bicara, tidak bisa berpandir. Apa lagi yuk? Dian dari yang ini nih suka gambar yang mana? Biar kakak jelaskan. Dian hendak gambar yang mana? Pilih, Dian mau gambar yang mana? Pilih, Dian mau gambar yang mana? Pilih satu aja permintaan. Kasih. Jangan kakak jelaskan Dian mau yang mana. Yang ini kah? Itulah, ini kah? Ini apa? Oh. Pernah lihat ini lah Dian? Namanya apa? Gajah. Gajah. Ya lo. Nah, kakak ceritakan Allah. Gajah nih hidungnya panjang, badannya besar. Ya lo. Makannya sayur. Ya lo. Apa tadi? Kalau gajah nih hidungnya panjang, badannya besar, makannya Nah, coba Dian ceritakan Bang ke kakak. Kalaunya gajah tadi kayak apa? Hidungnya? Gajah tuh hidungnya panjang, badannya besar, makannya sayur. Ulangi sekali lagi. Kalau gajah nih hidungnya panjang, badannya besar, makannya sayur. Kalaunya gajah masuk ke mana? Masuk ke kantong mana? Iya, masukkan minta. Kalaunya kupu-kupu Bang masuk ke kantong yang mana? Kupu-kupu masuk ke kantong mana? Kupu-kupu itu kan hewan. Masuk ke mana? Dalam rumah. Kemana? Ke buah kah? Ke benda kah? Ke sayuran kah? Ke hewan?
Belum. Ini namanya benda. Itu kan hewan. Hewan tuh sama kayak gajah tadi, sama kayak kucing, sama kayak burung, sama kayak kupu-kupu. Nah, kalau buah masuk ke sini. Kalau benda kayak lemari, kulkas masuk ke sini. Kalau sayuran, terong, pisang masuk ke sini. Kalau terong, tomat masuk ke sayuran. Kalau hewan masuk ke kantong sini. Masukkan. Ya. Ini tadi pernah kakak jelaskan loh. Apa namanya? Iya. Apel masuk ke mana? Iya. Ini tadi kakak jelaskan juga namanya nanas. Nanas masuk ke kantong mana? Iya. Masuk ya? Iya. Nah, ini tadi apa? Dian tahu nih tadi? Ayam. Ayam masuk ke kantong mana? Iya. Sini lah. Jam. Nih, Dian kenal lah ini apa? Namanya jam. Jam. Itu sama kayak yang di dinding Dian. Nah, sama lo gambarnya lo. Sama lah. Sama lo. Jam. Jam ini termasuk ke antara kantong ini masuk kemana Dian? Kalau jam. Termasuk buah-buahan kah? Termasuk sayuran kah? Termasuk hewan? Si jam ini. Tuh. Termasuk kemana jam? Ke benda. Masuk kan? Tahu ya. Sudah sana dia. Itu nak kamu ajari HP bos ini. Ini cerewet di tanah. Sampai Caca. Bilang ikan. Kenapa? Kamu dia lah kasih nak. Masih. Madian lah kasih Jaku. Apa? Sini. Dian. Sekali lagi ngalah terakhir. Soal gasandian. Buah yang antara dua nih, yang warnanya sama kayak ini yang mana? Yang warnanya sama kayak ini. Buah yang mana? Tunjuk ini kah, ini kah? Nah, Iya. kalau jagung masuk ke mana? Tunjuk aja ke papa. Lihat ke papa. Yang mana? Iya. Amun yang ini? Masuk mana? Kasih ke papa. Yang mana? Yang ini. Nah, jujur. Kalau yang ini masuk mana? Ini namanya strawberry. Pernah nggak Dian makan ini? Asem loh, segar. Kalau strawberry masuk ke mana? Kantong yang mana? Lihat kantongnya. Masuk ke mana dia? Iya. Yang ini masuk ke kantong. Nih,
Masuk kan? Ya. Kalau yang ini masuk ke kantong. Ini buah anggur. Masuk ke kantong yang mana yo? Kalau buah anggur. Masukkan kada bapak. Salah kada bapak. Masukkan gitu loh. Kalau anggur masuk ke kantong yang mana tunjuk? Anggur itu buah manis warna ungu, masuk ke kantong. Kalau anggur buah masuk ke kantong yang tunjuk yang mana? Kalau buah anggur masuk ke kantong yang ya kan anggur tuh buah, jadi masuk ke kantong yang ada buah-buahan. Kalau semangka, buah semangka masuk ke kantong yang mana? Iya. Yang jar kakak tadi, kursi masuk ke, kalau kursi masuk ke Kakaknya takutan dia nih. kalau kursi jar kakak tadi masuk ke bagian kantong yang Iya. Pintar Ikian nih. Baju masuk ke bagian kantong yang mana? Baju kakak lawan baju Dian tadi masuk ke bagian kantong yang mana? Yang mana? Iya. Masuk ke ini pak, wortel masuk mana wortel? Iya. Masukkan. Nah, selesai. Yeay. Pintar dia. Bisa, Dian bisa. Pintar Dian. Kita belajar lagi lah. Nah, dari hasil observasi yang kami lakukan terhadap anak menggunakan media sebagai pengumpul data, maka kami temukan hasil sebagai berikut. Yang pertama ada kelemahan. Kelemahan anak, yang pertama ada daya mengingat anak lemah, sehingga pembelajaran harus diberikan secara berulang dan bertahap. Karena anaknya termasuk anak tunagrahita, jadi anak memiliki ingatan jangka pendek. Hal-hal yang kami sampaikan ke anak itu harus diulang. Misalnya mendeskripsikan buah, itu tuh harus diulang. Jadi dia ini buah stroberi rasanya apa, bentuknya apa, warnanya apa, agar anak dapat mendeskripsikan hal tersebut. Hal itu bisa kami ulang 3-5 kali. Lalu ada fokus anak mudah teralihkan karena mudah bosan, dan juga anak gampang terdistrak oleh hal-hal yang ada di sekitarnya. Misalnya saat memasukkan gambar-gambar tersebut ke dalam kantong, anak bisa aja teralihkan fokusnya, misalnya ada orang lewat atau dan sebagainya. Lalu anak belum mampu melakukan diskriminasi bentuk dan posisi. Ini ada di soal. Jadi anak belum mampu mendiskriminasi dan memahami dari bentuk dan posisi. Ya, misalnya yang pertanyaan pertama itu, Dian tunjukkan bentuk gambar yang sama. Itu kan soal yang pertama itu, yang pertama tuh disuruh bentuk jagung. Yang mana anak belum mampu kecuali dengan tuntutan dan stimulus dari kita. Lalu anak belum mampu membedakan gambar figure and ground, spasial, visual memory, dan visual closure. Ini anak memang belum mampu sama sekali. Lalu anak belum mampu membedakan suku kata, bunyi morfem. Anak juga belum mampu memahami soal semantik. Selanjutnya ada kelebihan akan dijelaskan oleh teman saya, Jesya Warah. Selanjutnya kelebihan anak, yaitu yang pertama anak mampu mendiskriminasi warna, yang kedua anak mampu memahami soal visual memory, yang ketiga anak mampu mengidentifikasi buah, hewan, benda, dan sayur, yang keempat anak mampu melabel beberapa buah tetapi masih memerlukan bantuan, yang kelima anak mampu melabel beberapa hewan tetapi masih memerlukan bantuan,
Yang keenam, anak mampu melabel beberapa benda tapi masih memerlukan bantuan. Dan yang ketujuh, anak mampu melabel beberapa sayuran tapi masih memerlukan bantuan. Selanjutnya akan kembali ke moderator. Selanjutnya ada kebutuhan akan dijelaskan oleh Rolanda. Nah, untuk kebutuhannya sendiri, yang pertama itu meningkatkan kemampuan daya ingat anak dengan melakukan stimulus secara berulang-ulang. Yang kedua, meningkatkan atensi anak saat melakukan pekerjaan dan mengurangi hal-hal yang membuat fokus anak tersebut teralihkan. Selanjutnya, yaitu meningkatkan kemampuan anak melakukan diskriminasi bentuk dan posisi. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan anak dalam membedakan gambar figure and ground, spatial, visual memory, dan visual closure. Selanjutnya, yaitu meningkatkan kemampuan anak membedakan suku kata, bunyi morfem, dan meningkatkan kemampuan anak untuk memahami jenis soal semantik. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.